Hello, students. How are you today? I hope you are ready now to study about the next lesson. It's about rewriting and proofreading. I want you to please prepare your book before you start watching the whole explanation regarding to the lesson. Okay, so let's just go right away to our lesson today. Okay, as you can see in on the screen, we're going to talk about rewriting and proofreading. What is rewriting and what is proofreading, and why we need to study these lessons. As you can see, rewriting, it means that you write again. What you write again. What you write again means kamu akan menulis ulang yang sudah kamu tulis di esai kamu. Jadi penulisan esai itu nggak cuma sekali selesai. Dah, nggak gitu. Jadi setelah kamu menulis esai kamu, nanti akan ada tahapan rewriting-nya. Rewriting akan kamu lakukan apabila kamu telah memproofread. Memproofread maknanya kamu sudah mengecek dulu, di reading dulu, dibaca dulu, apakah ada perlu lagi yang diperbaiki, mulai dari idenya, dari formatnya, grammarnya, penulisan dan segala macamnya. And after that, baru kamu ulang lagi tulis karena tadi ada yang salah, atau ada yang perlu ditambahkan, ada yang perlu dikurangi, atau grammarnya bermasalah, punctuation-nya harus diganti. Nah, di situ nanti kamu akan melakukan rewriting setelahnya. Nah, gimana sih rewriting and proofreading itu? Let's just go right away to the point. In exams, you have no time for rewriting, but for coursework assignments, it is important to take times to revise your work to improve its clarity and logical development. Dalam penulisan pada saat kamu ujian, memang nggak ada waktu untuk namanya nulis lagi, ya. Nggak ada waktu juga untuk yang namanya, udah saya tulis ulang lagi deh, ini salah, saya tulis ulang lagi. Nggak ada waktu memang, karena exam ini waktunya tidak banyak ya. Tapi dalam tugas coursework, kamu penting sekali untuk mengambil waktu, menyediakan waktu untuk merevisi, ya, memperbaiki tugas kamu. Nah, ini untuk meningkatkan bentuk kejelasan atau bentuk pengembangan logik dari ide kamu dalam esai. Okay. In both situations, proofreading is essential to avoid the small errors that may make parts of your work inaccurate or even incomprehensible. Nah, tapi untuk dua situasi ini, proofreading sangat penting sekali dilakukan ya, untuk menghindari semacam kesalahan-kesalahan kecil yang memang mungkin bisa membuat bagian dari kerjaan kamu menjadi tidak akurat atau tidak comprehensible. Oke, okay? Jadi proofreading ini memang perlu sekali dilakukan, baik itu di exam maupun di coursework assignment. Tapi kalau rewriting memang pada saat exam tidak ada waktu untuk itu. Jadi harus bisa membedakan ya. Kita masuk ke pembahasan rewriting dulu. Oke. Okay. Although it is tempting to think that the first draft of an essay is adequate, it is almost certain that it can be improved. After completing your first draft, you should leave it for a day, then reread it, asking the following questions. Jadi gini, memang sih dalam menulis esai kita buat draftnya dulu. Draftnya dulu ini berarti ini esai belum jadi, itu intinya. Ya, nah memang kamu boleh membuat esai dalam bentuk itu ya, draft dulu ya, first draft dulu ya. Itu belum tentu sekali selesai langsung jadi gitu loh, nggak bisa. Caranya kamu untuk meningkatkan kualitas esai kamu atau mengecek penulisan kamu itu sudah bagus, ide kamu itu sudah bagus atau bagaimana. Setelah kamu complete your first draft ya, kamu harus tinggalin dulu draft kamu itu sehari, jangan dipikirin, jangan dibuka, biarin dulu aja. Nah, setelah itu kamu ulang baca lagi setelah 1 hari itu. Nah, kalau pada saat kamu mengulang baca, coba kasih pertanyaan yang di bawah ini terhadap esai kamu. Pertama, does this fully answer the question in the title? Apakah draft kamu ini sudah benar-benar menjawab pertanyaan di title kamu atau judul kamu?
B, do the different sections of the paper have the right weight? Seperti, is it well balanced? Apakah sections-sections yang berbeda di paper kamu ini telah memiliki bentuk konten yang benar, isi yang benar? Seperti, apakah sudah imbang? Gitu ya. Then C, does the argument or discussion develop clearly and logically? Apakah argumen atau diskusi yang ada di dalam esai kamu ini dikembangkan dengan jelas dan logik? And yang terakhir, have I forgotten any important points that would support the development? Apakah kamu ada kelupaan poin-poin yang penting yang memang mendukung esai kamu itu? Nah, ini 4 pertanyaan ini harus bisa dijawab dari esai kamu. Makanya kamu perlu baca ulang, ya. Temukan jawaban dari keempat soal ini di sana. Kalau memang sudah ada 4 soal ini jawabannya, so esai kamu itu sudah boleh dilanjutkan dari first draft ke bentuk esai yang seutuhnya. Oke? Okay? So, coba lihat yang ini. Ada practice A. Oke. Okay. Study the introduction to this paper below and decide how it could be improved. Listing your suggestions in the table. So, ini adalah bentuk short essay-nya, oke. Okay? And ini ada suggestion for improvement yang bisa kamu isi. Dan di bawahnya, nah, comments yang untuk suggestion itu ya bisa bentuknya seperti ini di draft kamu ya. Bisa pertama ada mungkin dari draft yang kamu baca itu mungkin ya too much space given to basic points, terlalu banyak sekali isian mengenai basic points di sana, atau no references are given, gak ada referensi yang diberikan di esai yang tadi, atau sentences are too short, kalimat-kalimatnya terlalu pendek dari satu kalimat ke kalimat lain dalam satu paragraf itu, and style seperti I personally think not suitable, ya, style seperti I personally think, mana di sini I personally think. Ini ya, ini nggak cocok ya. Kita nggak bisa pakai I personally think, okay? Because you write essay ini bukan berdasarkan apa yang kamu pikirkan saja. Referensinya kamu apa dengan I personally think ini, okay? And then yang terakhir itu questions entitled not addressed. Question entitled not addressed. Coba lihat ada question entitled-nya. Nggak address sama sekali. Apa? Ditujukan ke apa questionnya, oke, nggak jelas ya. Jadi bentuknya ya, with these points in mind, dengan poin-poin yang 5 ini ya, kamu bisa membuat bentuk yang baru dari esai yang tadi ke bentuk yang seperti ini. Oke, di sini sudah ada rujukannya. Oke, I personal think-nya sudah diganti juga di sini. Oke, tidak ada bentuk I personal think dan juga tidak terlalu banyak sekali bentuk basic points-nya. Referensi sudah ada, sentences-nya juga tidak terlalu pendek ya. Question entitle-nya juga sudah ada address-nya. Oke, nah ini contoh bentuk rewriting-nya. Oke, kamu bisa belajar lagi dari sini. Nah, oke, next kita masuk ke practice B. Nah, untuk practice B saya mau kamu yang melakukan rewriting-nya. Ini tugas untuk I Learn kamu. Kamu baca ini, lalu kamu tentukan apa saja memang komen-komen yang kamu perlukan dari essay ini, lalu setelah itu kamu perbaiki, rewrite di sini. Oke? Okay, that's all for rewriting. We go to proofreading now. Apa sih proofreading itu? Ya, proofreading itu artinya checking your work for small errors that may make it more difficult for the reader to understand exactly what you want to say. Jadi proofreading itu kamu ngecek kerjaan kamu itu dari kesalahan-kesalahan kecil or minor yang mungkin bisa membuat pembaca kamu tuh jadi sulit memahami apa sih sebenarnya yang kamu mau sampaikan. Oke. If a sentence has only one error seperti ini, she has no enough interpersonal skills to handle different relationships. Nah, kalau dia bentuk sentence-nya begini ya, it is not difficult to understand. Emang nggak sulit untuk memahami ya. But if there are multiple errors, even though they are all quite minor, the cumulative effect is very confusing. Nah, karena ini kan cuman sedikit ya, cuman satu errors-nya di sini ya. Ada yang tahu nggak errors-nya di mana?
Errornya di sini nih, skills. Nih. No enough interpersonal skill, bukan skills, oke? Okay? Nah, di situ kalau satu itu nggak masalah. Mungkin kamu nggak kepikiran kalau ada errornya. Tapi kalau sudah lebih dari satu, ya, walaupun quiet minor, tetap juga membingungkan. Contohnya di sini. Demolition of several UK banks like Northern Rock, and many others. Ini salahnya dari ini udah jelas ya. Ini ada kesalahan dari segi spelling ya. Lalu ini capital lettersnya salah juga, and ini juga capital lettersnya kurang dan juga spellingnya bermasalah. Oke. Okay? Nah, jadi ini perlu diperbaiki. So clearly you should aim to make your meanings as clear as possible. Jadi kamu itu harus membuat maknanya, tujuannya dari penulisan kamu ini itu jelas sekali, sejelas mungkin. Not that computer spell checks do not always help you. Ingat ya, nggak selamanya computer spell checks yang ada spelling checker yang di komputer bagian sudut bawah kiri itu nggak selamanya membantu kamu. Since they may ignore a word that is spelled correctly, but that is not the word you meant to use. Mereka tidak akan, si spelling checker ini akan mengabaikan kata yang dieja dengan benar, tapi sebenarnya bukan itu maksud kamu gitu loh. Jadi memang harus kamu benar-benar cek lagi sendiri. Contohnya seperti apa sih kata yang di spelling dengan benar, tapi bukan itu maksud kamu nih. Two factors need to be considered. Two ini emang bahasa Inggrisnya ada, dan dia itu adalah kata benda. Tetapi bentuknya ya, ini secara bahasa Inggrisnya ini berterima, katanya tidak salah. Tapi yang harus kamu tahu, yang dimaksud di sini bukan itu, bukan yang sesuai dengan si penulis maksud. Yang penulis maksud itu adalah to, bukan to. Jadi inilah yang dimaksud dengan tidak selamanya kamu bisa bergantung pada spelling checker di komputer or laptop kamu. Oke. Mari kita lihat seperti apa aja sih contoh-contoh dari common types-nya error typing-nya students ya, penulis ya. Pertama berhubungan dengan factual. Ya, factual ini apa? Yang kamu tulis itu sudah factual atau belum informasinya. Kalau nggak factual jangan ditulis. Kalau masih hal-hal yang memang menurut kamu tidak jelas ya informasinya, source-nya jangan dibuat. Oke, contohnya begini. Corruption is a problem in many countries such as Africa. Hello, Africa. It's a continent. Countries yang mana? Many countries. Afrika apakah country? It's a continent. Jadi kalau kamu mau menulis suatu informasi, pastikan dia factual dulu. Afrika yang seperti ini nggak factual namanya. Oke? Okay? And then number 2, word ending. Word ending. She was young and innocent. Ini parallel structure. Kamu pernah belajar sama saya. She was young. Young di sini adalah adjective. While di sini muncul innocence with eng. Ini bentuk dari akhiran kata benda. Oke, jadi ini salah. Harusnya juga harus berakhiran kata sifat yang berakhiran t. ent, innocent, not innocence. Then punctuation. Punctuation, however, koma. Jadi kalau however itu nggak pakai koma, salah. Oke. Lalu tenses. Since 2005, there were 3 major earthquakes in the region. Nah, kalau sudah menggunakan bentuk keterangan waktu since, berarti ini masih terjadi sampai sekarang. So, tenses yang kita pakai adalah present perfect, bukan past tense. Pastikan ingat lagi pelajaran tenses kamu, ya. Next, vocabulary. Vital to the successfulness of a company operating in China. Nah, kosakatanya di sini apa yang salah? Okay, the vital to the successfulness of a company operating in China. Bentuk kata successfulness or penggunaan kata in China, cek lagi vocabulary-nya. Okay, apa yang tepat dipakai di sana. Next, spelling, penggunaan ejaan yang tepat alias jangan typo, okay? Mistyping. Nah, pastikan di sana nih kelihatan nih typingnya, mistypingnya, pervious itu salah ya. Okay. Next,
Singular dan plural, bentuk singular dan plural. Nah, one of the largest sudah one dari banyak. Berarti company-nya di sini harus plural, nggak boleh singular. Nah, itu harus tolong dipertimbangkan dan pastikan tidak salah. Next itu adalah style, penulisan, gaya penulisan. Finally, the essay will conclude with a conclusion. Why you repeat conclude with a conclusion? Of course, you conclude with conclusion. Ya, nggak mungkin ya bentuknya conclude dengan introduction. Ini sama aja kau bilang, okay, I'm going to introduce this with the introduction. Why you repeat introduce and introduction? Samalah begitu dengan kasusnya conclude with a conclusion. Okay, jadi style penulisan kamu harus diperbaiki lagi. Jangan sampai mengulang-ulang bentuknya sama, puternya sana-sana aja, katanya aja yang agak dibeda-bedain. Salah, oke? Okay? Next, missing word. Jangan sampai ada yang hilang kata di sana. Oke, okay, check. An idea established by David Ricardo in 19th century. Ini yang hilang adalah to be-nya. In an idea was established. Jangan hilang kata di situ. Satu aja hilang kata itu udah ganti nanti di modelnya. Oke? Okay? Word order, a rule of marketing which states that consumers when go out shopping. Oke, okay. Word order di sini harus kamu benar-benar perjelas lagi. Kamu menggunakan bentuknya seperti apa? Apakah bentuk yang mau kamu tulis itu complex sentence? Apakah bentuknya itu compound atau dia mau dibuat pasif atau aktif? Pastikan yang kamu tulis itu bersesuaian, berkesesuaian. Jadi jangan asal-asal tulis aja. Okay, you when go out shopping itu maksudnya apa? Oke, nah sekarang ya untuk melihat kamu itu paham apa enggak sama 10 poin yang dipakai untuk ngecek proofreading, saya mau kamu mengerjakan exercise. Oke, coba kerjakan persis seperti hal yang bagian yang di atasnya. Ya, nah setelah itu kamu lanjutkan ke D ya, garis bawahi mana yang salah, lalu tulis ulang. Oke, paham sampai di sana ya, students? Kita masuk ke confusing pairs sekarang. Jadi ya dalam proofreading ya, saat kita memproofreading penting sekali untuk ngecek lagi kesalahan-kesalahan yang berhubungan dengan confusing pairs atau kata-kata yang membingungkan. Bentuknya hampir sama tetapi ternyata kelas katanya berbeda. Oke, maknanya berbeda. Contohnya, the drought affected the wheat harvest in Australia. And immediate effect of the price rise was a fall in demand. Affected with effect itu berbeda, oke? Okay? Affected itu merupakan bentuk kata kerja, while effect it's a noun. Oke, okay? Cek di bawahnya lagi ya. Coba ini ada bentuknya except dan accept. Accept itu kata kerja, accept yang satu lagi preposition, jangan disamain, oke? Okay? Walaupun bunyinya sama. Compliment dan complement. Kalau compliment itu memberikan pujian, kalau complement itu melengkapi, jadi tidak sama. Economic and economical, oke? Okay? Economic adjective, economical juga adjective, tetapi posisinya kamu lihat seperti apa. Sudah ada di contoh, maknanya juga berbeda, oke? Okay? And then it's dengan it's pakai apostrophe. Ya, kalau it's pakai apostrophe alias ada koma di atas, itu tandanya dia kepanjangan dari it is. Kalau it-nya tidak pakai apostrophe alias langsung s, itu berarti pronoun yang artinya kepemilikannya. Oke, okay? It's most distinct feature, feature-nya yang sangat berbeda. Oke, okay? Itu berbeda, oke? Okay? And lose itu verb, lose satu lagi adjective. Bacanya sama tetapi posisinya dalam kalimat berbeda karena kelas katanya berbeda. Principle and principle. Oke, okay. Satu adjective noun, yang satu noun. Coba lihat di situ sudah jelas principle apa? Principle ada apa? Rise and raise ini berbeda juga walaupun sama-sama kata kerja. Oke, okay? Coba pastikan di sana. Yang satu rise up, meningkat, yang satu raise, mengangkat. Oke, okay? So confusing words-nya saya harap kamu bisa menambah lagi kosakata kamu. Ini sudah ada juga di sini ada side juga, bunyinya sama tetapi memiliki makna berbeda. And tend to and trend ini sangat berbeda sekali, jangan disamakan. Oke, okay.
Then, how to make your comprehension itu teruji, apakah benar-benar sudah paham or not? Yes, you can do it. The exercise here, choose the correct word in each sentence. Kamu kerjakan ini, so dengan begitu kamu bisa tahu mana sih kata yang memang bersesuaian dengan bentuk kalimat dan konteks ini. Okay? Alright, I think that's all for our lesson today. Ya, selesai sudah pembahasan mengenai rewriting and proofreading. Ingat sekali lagi, rewriting and proofreading sangat penting sekali. Ini sama dengan polesan terakhir sebelum akhirnya kamu mempublish or submit your essay or paper. Okay? Don't forget to prepare your questions regarding to these lessons. I want you to be active to give me more questions so that I can make sure that you understand enough for the lesson today. Okay, thank you so much for your attention today, guys. I want you to please go back to the group and we discuss the questions about the lessons. And see you next week. Bye-bye.